Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Anissa Agripina dari program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir semester 1. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Islamic Worldview yang diampu oleh dosen kita bersama, yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Alim MA. Daftar isi presentasi, definisi dan ruang lingkup Islamic Worldview. Yang kedua, konsep kesatuan wahyu dan agama. Yang ketiga, konsep ilmu dan klasifikasinya. Yang keempat, konsep manusia. Yang kelima, problematika epistemologi barat. Yang keenam, konsep Tuhan. Yang ketujuh, konsep kebenaran absolut. Yang kedelapan, integrasi ilmu dan adab. Definisi ruang lingkup Islamic Worldview. Qala Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatin kasyajaratin thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullu hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Quran Surah Ibrahim ayat 24-25. Dalam firman Allah di atas, kita dapat mengetahui bahwa sebagai seorang muslim itu harus seperti syajarah thayyibah, yaitu pohon yang kuat, dan juga mempunyai pandangan hidup yang komprehensif. Pandangan hidup Islam adalah akidah fikriyah atau kepercayaan yang berdasarkan pada akal yang asasnya adalah keesaan Tuhan, tauhid atau syahadat, yang terbentuk dalam pikiran dan hati setiap muslim, dan berpengaruh terhadap pandangannya tentang keseluruhan aspek kehidupan, terutamanya tentang realistis kebenaran. Islamic Worldview yaitu tasawur Islam, yang dimana di dalamnya menjelaskan tentang perbedaan ras, perbedaan peradaban, perbedaan pandangan hidup, perbedaan pendapat, ideologi, cara pandang, sampai ke ideal. Munculnya budaya-budaya baru seperti mukbang, TikTok, ini semua disebabkan paradigma berpikir. Worldview adalah kepercayaan, perasaan, dan apa-apa yang terdapat dalam pikiran orang yang berfungsi sebagai motor bagi keberlangsungan dan perubahan sosial dan moral. Maka dari itu, Islam harus menjadi paradigma berpikir bagi para muslim dan muslimah. Pandangan hidup Islam adalah akidah fikriyah atau kepercayaan yang berdasarkan pada adat, perasaan, dan budaya lokal harus tetap dipadukan dengan wahyu. Berikut adalah bagian worldview. Menjadi dua, yang pertama yaitu syahadah, lalu konsep dua Islam. Semuanya terbentuk menjadi segala realitas wujud dan melahirkan cara kerja intelektual, saintifik, dan spiritual. Materi kedua yaitu konsep kesatuan wahyu dan agama. Wahyu secara bahasa memiliki arti al-isyarah al-syariah, yaitu isyarat yang cepat, al-kitabah tulisan, al-maktub tertulis, ar-risalah pesan, al-ilham ilham, al-ilham al-kahfi pemberitahuan yang tertutup dan tidak diketahui oleh orang lain, al-kalam al-kahfi al-sari as-sari, yaitu pembicaraan yang bersifat tertutup dan tidak diketahui pihak lain dan cepat. Secara istilah, pemberitahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang nabi tentang berita-berita gaib, syariat, dan hukum tertentu. Substansi wahyu. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Al-ayah. Diwasiatkannya kepada Nabi Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama, keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Quran Surah Asyura
ayat 13. Islam sebagai wahyu. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Quran surah Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Quran surah Ali Imran ayat 85. Kesatuan agama para rasul. Qala Allah Ta'ala, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasulullah Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran, dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 285. Islam adalah agama Nabi Nuh alaihissalam seperti dijelaskan dalam Al-Quran, Quran surah Yunus ayat 71-72. Lalu Islam adalah agama dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan anak cucunya Ismail, Ishak, dan Yakub seperti dijelaskan dalam Al-Quran, Quran surah Al-Baqarah ayat 131-133. Lalu Islam adalah agama Nabi Yusuf alaihissalam seperti dijelaskan dalam Al-Quran, surah Yusuf ayat 101. Kemudian Islam adalah agama Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya seperti dijelaskan dalam Al-Quran, surah Yunus ayat 84. Lalu Islam adalah agama nabi-nabi Bani Israel seperti dijelaskan dalam Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat 4 dan surah Ali Imran ayat 52. Yang terakhir yaitu Islam adalah agama Nabi Muhammad SAW seperti dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 14. Wahyu terakhir yaitu surah Al-Ahzab ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Islam sebagai agama Islam. Islam sebagai agama. Islam, syahadat, salat, saum, zakat, dan haji. Ihsan, manifestasi puncak keberagaman akhlak. Iman, Allah, malaikat, nabi, kitab, hari akhir, dan takdir. Konsep materi yang ketiga yaitu konsep ilmu dan klasifikasinya. Penyebab umat Islam terbelakang, yang pertama tertinggalnya pengetahuan ilmu, yang kedua peradaban budaya barat yang telah mewariskan dikotomi talabal ilma afdalu min salatin nafilah. Tolabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Mencari ilmu itu lebih baik daripada salat sunnah. Karena ilmu menjadi sebuah asas dari segala kehidupan, baik secara adab maupun pemikiran. Siapa yang menginginkan dunia, maka dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka dengan ilmu. Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Definisi ilmu secara bahasa berasal dari kata alama yang berarti tanda, petunjuk, ciri-ciri atau indikasi. Ilmu itu identik dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena ilmu memiliki ciri khas terdiri 750 kata. Ilm disebutkan dalam Al-Quran, dalam Quran surah Al-Imran ayat 18. Ilmu dalam perspektif Islam yaitu segala sesuatu yang berdasarkan dalil. Dalil terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama an-naqlu al-musaddaq, yaitu khobar yang datang dari Al-Quran yang bersifat ghaib atau syahadah, hal-hal yang tidak bisa kita lihat dengan panca indera. Jika itu diinformasikan dalam Al-Quran, maka kita tinggal meyakininya. Dalil yang kedua yaitu al-bastu, pengetahuan yang datang yang bisa dilihat oleh panca indera. Klasifikasi ilmu. Yang pertama ilmu syariah, yang kedua ilmu ghairu syariah. Ilmu syariah akan bermuara pada ilmu fardu ain, yaitu digunakan untuk membentuk kesalihan pribadi, didahulukan sebelum ilmu fardu kifayah. Yang kedua ilmu fardu kifayah digunakan untuk kesalihan sosial. Dalam kitab ta'lim disebutkan istilah ilmu, yaitu ilmu hal, ilmu yang dibutuhkan secara sekarang atau dibutuhkan sesuai dengan keadaan. Dan ilmu ghairu hal yaitu ilmu yang dibutuhkan tidak secara spontanitas.
Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Konsep manusia. Materi selanjutnya, konsep manusia. Inti dari manusia adalah jiwanya. Maka jika mengalami suatu problem, maka problem seluruh unsur elemen yang ada pada diri manusia, baik secara lahir maupun batin. Problem dalam diri manusia itu adalah sebab ulah dan perbuatannya sendiri. Dosa yang mereka buat sendiri menyebabkan titik hitam di dalam hatinya. Jiwa dan hati manusia itu bisa saja berkarat ketika banyak sekali kotoran-kotoran yang menempel di hatinya. Kenapa jiwa kita berpenyakit? Sungguhnya orang-orang beriman itu kalau berbuat dosa akan terbentuk hitam di kalbunya. Qala Nabi. Sehingga ketika jiwanya mati, maka jasadnya ikut mati. Jika jiwanya sudah berpenyakit, maka penyakitnya disamakan dengan penyakit fisik. Dan di dalam Al-Quran disebut penyakit bermacam-macam penyakitnya. Jiwanya bisa berkarat, tertutup mengeras, dan bisa sakit tertutup hatinya. Maka dia tidak lagi bisa melihat kebenaran karena jiwanya sudah tertutup. Tidak lagi bisa mendengar firman Allah dan juga tidak bisa lagi masuk cahaya iman. Qala Allah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Allah telah mengunci hati dan pendengar mereka, penglihatan mereka tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Lalu mengeras hatinya. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah, dan Allah sekali-sekali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Sakit atau penyakit hati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yaktubun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambahkan Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Yang selanjutnya itu buta hatinya. Qala Allah afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka mereka tidak pernah berjalan di bumi sehingga hati mereka dapat memahami, sehingga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tapi yang buta itu ialah hati yang dalam dada. Yang selanjutnya itu brutal hatinya. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, memohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakal kepada Allah. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Solusi manusia sembuh dari segala macam penyakit, yaitu tazkiyatun nafs. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah, yaitu as-sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ketahuilah, sungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging.
Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kondisi manusia yang lalai. Yang pertama, kolbu tidak memahami ayat. Yang kedua, mata tidak melihat ayat. Yang ketiga, telinga tidak teliti mendengar ayat. Hakikat nafs jiwa manusia ada 3 inti. Akliyun, akal, ghadab, dan syahwat. Akal jika tidak dididik dengan baik, maka akan melahirkan hikmah atau ilmu. Jika tidak dididik, maka ia akan berada di dalam kebodohan Islam, memerintahkan untuk menuntut ilmu emosi. Jika emosi dididik dengan benar, maka akan melahirkan keberanian. Dan kalau emosi tidak dididik dengan benar, maka selamanya akan jadi pengecut. Syahwat. Potensi syahwat jika dididik dengan syariat, maka akan melahirkan iffah, kesucian diri. Tapi jika tidak dididik maka akan melahirkan hawa nafsu dan atau dikuasai oleh nafsu. Jika 3 unsur tersebut tunduk patuh terhadap apa yang dibawa oleh Nabi berupa risalah, maka ia akan menjadi jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang dan menjadi jiwa yang sempurna. Syahwat hawa nafsu itu yang merusak. Syahwat adalah kecondongan atau keinginan jika jiwa seseorang kepada apa saja yang cocok pada dirinya. Semua anggota tubuh itu ada syahwatnya, contohnya mulut, ingin menggibah, dan sebagainya. Nanti selanjutnya itu problematika epistemologi Barat. Kata Abdullah Al-Hasan Ali An-Nadwi, selama beberapa waktu dunia Islam telah dihadapkan pada ancaman kemurkaan melalui pola bayangan-bayangan dalam pemikiran umat Islam. Disebut ghasbul fikriyah. Pola pemikiran yang tidak bisa dielakkan itu adalah pemikiran serangan-serangan dari Barat. Kalau tidak ditangkis, bisa membahayakan pemikiran umat Islam. Tujuan mempelajari problematika epistemologi Barat adalah mengkritis supaya selektif, tidak mengekor pada peradaban Barat. Karena peradaban Barat itu peradaban yang sifatnya empiris, yaitu peradaban tanpa wahyu. Gerakan harokatus tasqiq adalah gerakan-gerakan pemikiran yang itu membuat keraguan-keraguan dalam masalah ajaran agama atau pola pemikiran yang mencoba memisahkan agama dalam kehidupan. Bahaya paradigma pemikiran Barat terhadap dunia Islam. Peradaban Barat dibangun tanpa atas dasar wahyu Barat. Itu murni pemikiran secara empiris, hanya dengan mengukur segala sesuatu dengan panca indera. Tidak ada nilai-nilai wahyu sehingga perkembangan sains dan teknologi kosong dari nilai-nilai wahyu dan tidak terkendali. Tidak jarang terjadi kerusakan-kerusakan di dunia ini. Jika ditelusuri menurut Dr. Adrian Hussein dalam bukunya tentang wajah peradaban Barat, 3 faktor pentingnya yang berubah Barat Kristen atau Barat sekuler liberal. Yang pertama, karena trauma sejarah khususnya yang berhubungan dengan masalah dominasi agamawan gereja terhadap para ilmuwan bisa mempertengahkan. Yang kedua, karena problema teks Bible itu sendiri yang berubah-ubah secara temurun-temurun itu terjadi problematik. Yang ketiga, problema dari Kristen itu sendiri. Trauma berat terhadap Islam dalam sejarah. Yang pertama, pendudukan Spanyol tahun 711 sampai 1492. Yang kedua, pengepungan Vienna tahun 1529 sampai 1683. Yang selanjutnya itu yang ketiga, penaklukan Konstantinopel 1453. Yang keempat, perang salib kalkulator Yerusalem 1187. Materi selanjutnya yaitu konsep Tuhan. Konsep Tuhan berkaitan dengan ideologi kaum liberal yang salah kaprah dalam memahami konsep Tuhan. Orang-orang liberal beranggapan bahwa setiap agama mengekspresikan keimanan kepada Tuhan yang sama. Suatu agama berbeda dengan agama lain dalam level historiknya tetapi relatif sama dalam level eksetoriknya. Mereka mengistilahkan bahwa satu Tuhan memiliki banyak jalan, pemahaman yang sangat berbahaya. Dikhawatirkan tidak dapat membedakan mana tauhid dan syirik. Ideologi orang-orang liberal itu melihat semua agama di dunia ini baik. Agama samawi atau agama budaya itu sama, karena sama-sama bertuhan tanpa mereka mempertimbangkan cara ibadah mereka menghambakan diri kepada Tuhan. Ideologi seperti ini sangat bertentangan dengan ideologi Islam.
harus dikritis. Konsep Tuhan dalam Islam ada pada Quran surah Al-Ikhlas ayat 1. Allah itu esa, Allah tidak diduakan atau ditigakan. Konsep tauhid dan syirik tidak bisa disamakan seperti pemikiran orang-orang liberal. Dan tidak sama juga konsep Tuhan, perspektif, wahyu, dan konsep Tuhan budaya. Konsep Tuhan dalam perspektif wahyu. Yang pertama, Allah tidak trinitas, tidak tiga pribadi. Yang kedua, Allah tidak disekutukan. Yang ketiga, Allah hanya esa, tidak beranak dan diperanakan. Sedangkan konsep Tuhan menurut budaya pasti akan berubah-ubah dan takkan sama seiring dengan penggeseran budaya serta akan lahirnya banyak agama-agama. Oleh karena itu, konsep Tuhan dan perspektif wahyu tidak dapat dipertemukan kecuali dalam surah Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Tauhid dengan syirik tidak akan pernah bertemu. Konsep Tuhan dalam Islam itu berdasarkan dengan wahyu, bukan pada budaya tertentu, bukan pada kesepakatan tertentu, dan bukan pula pada spekulasi alat akal tertentu. Konsep Tuhan dalam kehidupan. Konsep Tuhan harus melekat pada kehidupan sehari-hari. Kalau dilepaskan, maka orang hanya akan mengejar kepuasan diri saja, sehingga terjadi kapitalisasi kerakusan dan kesewenang-wenangan yang terbatas. Seperti beberapa contoh yang terjadi saat ini, yaitu para pedagang mencurangi timbangannya dan para pejabat mengkorupsi uang rakyatnya. Hal ini dapat terjadi sebab mereka melepaskan diri dari konsep Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tidak ada yang mengawasi, sehingga tidak memiliki tanggung jawab moral, tidak memiliki tanggung jawab sosial dalam masalah berekonomi, dan seterusnya. Demikian pula jika orang tidak memiliki Tuhan dalam teknologi, akan terjadi kekacauan yang sangat berbahaya. Materi selanjutnya yaitu kebenaran absolut. Hakikat dari realitas dan kebenaran harus dipahami dari dua sisi arah yang saling berintegrasi selamanya, yaitu dari sisi keimanan dan sisi kehidupan. Juga dengan realitas kebenaran yang memiliki dua sisi, yaitu sebagai realitas. Kebenaran absolut adalah pandangan yang percaya bahwa benar-benar ada realita-realita atau standar absolut yang menentukan apa yang benar dan tidak benar. Karena itu suatu tindakan dapat dikatakan benar atau salah dengan membandingkannya dengan standar-standar yang absolut itu. Kebenaran absolut adalah kebenaran yang berlaku pada semua konteks dan situasi. Kebenaran absolut bersifat universal dan tidak dapat dipengaruhi oleh pandangan atau opini seseorang. Salah satu contoh kebenaran absolut adalah hukum alam, seperti hukum gravitasi yang berlaku di seluruh alam semesta. Materi selanjutnya yaitu integrasi ilmu dan adab. Dalam Islam, ilmu dan adab adalah dua hal yang saling terintegrasi, yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Keduanya tidak dapat dipisahkan, di mana kebermaknaan yang tergantung pada yang lainnya. Ilmu tanpa adab ibarat pohon tanpa buah. Adab tanpa ilmu ibarat orang yang berjalan tanpa petunjuk arah. Berilmu tanpa adab adalah dimurkai, yaitu al-maghdubi alaihim. Sementara beradab tanpa ilmu adalah kesesatan, yaitu ad-dhalim. Maka dari itu, kita sehari-harinya berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waddallin. Lebih baik dari itu, ilmu dan adab adalah inti dari ilmu nafi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu nafi adalah ilmu yang pernah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW agar diminta dan dicari setiap saat. Qala Allah Ta'ala, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Langkah-langkah mendapatkan ilmu yang bermanfaat ada 3. Yang pertama, hendaklah orang tersebut memiliki adab internal dalam dirinya, yaitu menata niat ikhlas karena Allah. Yang kedua, adab terhadap guru. Yang ketiga, adab terhadap pelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.